Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Yudi Ramdhani dengan nomor induk G 0225855, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Ciruum, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Materi IPAS dengan topik siklus air. Assalamualaikum. Gimana anak-anak, kabar kalian sehat? Mana ketua muridnya? Ya, coba Yasmin, berdoa dulu. Yasmin Aura Dewi, Tina Hodija, Mutia Nur Azahra, Zahira Nur Fatimah. Ya, berarti dua orang tidak hadir, Nijam dan Rizky. Siklus air. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan urutan proses terjadinya siklus air. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar kesediaan air dengan kehidupan manusia. Sebelum berangkat ke sekolah, kita biasa apa dulu? Mandi. Nah, itu kan manfaat air. Perhatikan, ada sebuah video tentang siklus air. Coba kalian perhatikan secara seksama. Kenapa? Karena nanti Bapak akan praktek bagaimana membuat air hujan. Kemungkinan alat sudah disiapkan, gitu ya. Ada air panas, kemudian ada es batu. Nanti kita langsung praktekkan. Tapi sebelumnya, coba kalian lihat dulu ya ke video yang di sini di depan. Kalian perhatikan ada evaporasi, transpirasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Apa saja kan pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata yang kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin bergerak, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air.
Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, Bapak diulang videonya yang ini ya dari apa? Dari di tengah-tengah yang ini nih. Lalu, Coba kalian penguapan yang bernama transpirasi. Nah, setelah ada penguapan dari air, adanya pemanasan dari evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, Bapak dijeda dulu. Ini pengertian dari evaporasi. Perhatikan. Ada yang bisa coba bacakan. Evaporasi. Coba. Satu orang saja. Wanda? Sok, coba baca. Penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, betul. Evaporasi ini artinya adalah penguapan air bisa dari sungai, bisa juga dari danau, rawa. Nah, karena ada pemanasan dari sinar matahari. Jadi di sana penguapan tersebut akan muncul. Makanya nanti di praktek nanti yang akan kita praktekkan nanti akan terlihat mana yang termasuk evaluasi dan selanjutnya ya. Coba. Kemudian evaluasi itu ya penguapan. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Ya, coba. Kalau barusan transpirasi itu artinya apa? Penguapan dari tumbuhan. Kalau tadi yang itu evaluasi apa? Dari sungai, bisa dari danau. Ya, lanjut. Nah, ini kondensasi. Uap air akibat penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Nah, setelah proses tersebut masuk ke kondensasi. Apa artinya kondensasi? Kondensasi itu adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Nah, sekarang kebetulannya musim penghujan. Jadi, awan itu bagaimana? Proses terjadinya awan itu bagaimana? Nah, ini yang dinamakan kondensasi. Jadi, proses perubahan wujud dari uap menjadi titik-titik air ngabunduk. Ya. Nah, itu membentuk gumpalan awan. Makanya awan tidak ada yang sama ya. Bentuknya ada yang besar, ada yang kecil. Itu tergantung proses itunya. Ya, sampai sana mengerti? Ya, kita lanjut. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan. Nah, ini nih di proses terakhir. Nah, itu ya. Semakin itu awan semakin terus uap bertambah. Nah, jadi proses awan sesudah terjadi proses awan terlalu berat, makanya bisa turun hujan. Nah, itu dinamakan presipitasi. Proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Terlalu berat.
uap terus-terusan, uap terus-terusan. Nah, ini jadi terjadilah proses hujan. Kita lanjut. Tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Nah, tidak hanya tadi di proses hujan, yang terakhir ini infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Bapak ulang. Infiltrasi itu, coba baca semua. Proses. Iya, bagus. Setiap kelompok itu akan mengamati apa yang terjadi dalam proses tersebut. Tuh, pengamatan. Yang pertama pengamatan ya. Bapak ulang. Yang pertama, kalian amati apa yang terjadi dalam proses tersebut. Yang kedua, setelah diamati, lalu kalian didiskusikan. Ya. Oh, gini sama teman, satu kelompok. Didiskusikan. Paham sampai sana? Ya. Kalau esnya masih ada, boleh tambahin penuh, weh. Ya, kurang nggak? Ya, tambahin aja. Ditambah. Tambah aja. Biar lebih cepat. Oh, ini masih kurang nih. Nah. Aidan diminum ya? Enggak. Yasmin haus? Enggak. Udah semua? Udah. Oh itu, kelompok berapa? 3 ya? Belum? Sok. Siapkan buku IPAS yang tadi. Nah. Halaman 119. 119. Udah. Udah, semuanya udah. Nah, dari judulnya gini ya. Hujan dalam toples. Ini sebetulnya enggak jauh beda. Hujan itu prosesnya yang sekarang kalian akan praktekkan. Oh, terjadi hujan itu begini uapnya. Nah, kalian harus perhatikan ya. Yang pertama, alat dan bahan berarti nomor 1. Coba kelompok 1, tolong dibaca. Alat dan bahannya apa? Gelas ukuran kecil yang transparan disarankan berbahan kaca. Oke, berarti nomor 1 udah ada ya. Kemudian nomor 2, kelompok 2, baca. Air panas suhu sekitar 90 sampai 100. Sampai 100 derajat ya. Nah, ini. Yang ketiga, kelompok 3, baca. 100 banyak 100 gram. Nah, ini dikarenakan tidak ada timbangan,
Jadi dikira-kira aja ya. 100 dalam itu 100 gram. Tapi yang penting lihat aja nanti hasilnya. Bapak ini beda. Nanti lihat ya. Yang keempat, kelompok 4. Model yang dapat menutup toples dan menampung es batu. Ya. Yang kelima, udah? Sok coba. Yang kelima, oh, udah. Nah, tapi begini ya. Ada juga Bapak tadi pikir-pikir. Tadinya mau menggunakan kain kasa. Tapi kalau menggunakan kain kasa itu mungkin uapnya terlalu cepat, akan cepat turun airnya. Sok, dimulai dari sekarang, coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Udah padat ya, jangan sampai ada uap, jangan sampai ada yang keluar nih. Nah, posisinya. Garisnya kalian perhatikan. Apakah jadi berkurang atau bertambah? Bapak saya ini jadi berkurang, tapi diminum. Jangan ya. Ya. Udah diamin aja nggak apa-apa. Ada perubahan nggak? Cok. Sambil diskusi. Cok. Sambil diskusi. Tambah ya. Ya. Ada perubahan nggak? Sambil diskusi, sambil ngomong. Cok. Ya, kelompok 1 ini kurang aktif nih kelompok 1. Coba sambil diskusi apa yang terjadi. Itu kan ada beberapa pertanyaan tuh. Di sana kan ada beberapa pertanyaan, apakah uap air di dalam proses menghilang? Nah, kan nanti perhatikan dari sini apa yang terjadi. Kelompok 5. Ini tambah lagi esnya. Kurang. Ada airnya ke bawah nggak? Esnya, bukan airnya, es. Sok buka. Sok buka. Ini, ayo, sambil diskusi. Sambil diskusi. Ini ada. Kelompok 1 berkurang, Min? Enggak. Kelompok 2 ada perubahan itu? Enggak. Nah, sambil berjalan, kalian boleh lihat itu ada pertanyaan ya. Nah, di sana di poin A, ada pertanyaan, apakah uap air di dalam toples menghilang? Kalian boleh ditulis, boleh. Silakan. Menghilang atau enggak? Sampai poin berapa? D ya? Sok, sambil lihat. Nah, ini cepat ya? Cepat. Kelompok 2 mana? Mana? Ini juga cepat. Berarti apa yang terjadi? Berkurang menambah? Ada berapakah siklus air? Coba Ika,
Haikal udah ya. Nabil ada 4. Apa saja? Satu, evaluasi, dua, organisasi, tiga, verifikasi, empat, implementasi, dan evaluasi. Ya, coba. Ada yang tahu infiltrasi itu apa? Infiltrasi. Yang kalian nyanyikan yang terakhir. Infiltrasi. Apa tadi? Apa? Menyerap air ke dalam tanah. Bagus. Kalau menguap apa? Ini sebetulnya mudah. Ujung-ujungnya si gitu. Infiltrasi. Nah, coba. Kalau tadi yang menguap apa namanya? Nah, itu. Ya, kita lanjut. Satu pertanyaan lagi ya. Coba jelaskan proses terjadinya hujan. Ada yang bisa? Proses terjadinya hujan. Yasmin udah belum tadi? Oh, KM dari tadi mengacungkan tangan, Bapak belum ditunjuk. Coba Yasmin, coba jelaskan Yasmin. Evaporasi yaitu peristiwa berubahnya air laut menjadi uap air, menguap ke udara sampai ke langit oleh sinar matahari. Kondensasi peristiwa berubahnya uap air menjadi kristal es di awan. Presipitasi yaitu ketika awan tidak lagi dapat menampung air, nah air di awan mencair dan jatuh ke daratan. Iya. Ya, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Coba kalian diperhatikan gambar di sini. Ini menurut kalian apa? Senyum berarti artinya apa? Artinya apa? Bahagia atau menyenangkan. Coba yang kedua. Ini apa? Berarti biasa. Yang ketiga tidak menyenangkan. Sok coba kalian gambar. Set. Ya. Bapak sebesar jangan terlalu besar. Atau Bapak saya mau besar nggak apa-apa. Coba angkat ya, nanti angkat sama-sama. Jadi Bapak lihat. Udah? Udah? Dalam hitungan 3, sama-sama angkat ya. Terlalu kecil Coba, nggak kelihatan. Coba agak gede wes. Nah, agak gede. Tuh, agak besar ya. Biar kelihatan. Dalam hitungan 3, kita angkat sama-sama ya. Udah? Sudah? Sudah? 1, 2, 3 angkat. Iya, wah senyum. Ini coba kelompok 1. Mana? Kelompok 1. Angkat. Senyum. Iya. Kelompok 2. Mana angkat? Iya, senyum. 3. Yuk, angkat. Nah. Ini kayak yang membuatnya enggak? Kelompok 4. Angkat. Iya. Kelompok 5, kelompok terakhir. Iya. Ya. Alhamdulillah ya. Coba tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulannya begini ya. Coba kalian perhatikan. Alhamdulillah hari ini pelaksanaan praktek pembuatan hujan di toples alhamdulillah sudah ya, berarti kesimpulannya itu
terjadinya hujan seperti yang ada di praktek tadi, ya. Itu namanya siklus air. Siklus air dari bawah ke atas, kemudian turun lagi. Coba, Bapak ada pertanyaan satu. Apa tantangan kalian pada pembelajaran ini? Tantangan kalian. Wah, saya tertantang pengen, gimana? Coba, ada nggak tantangan ini? Tentang siklus air ini? Oh, tantangannya. Bapak, saya dalam pelajaran ini tantangannya pengen apa? Coba, ada nggak? Tantangan dalam pelajaran siklus air ini, coba. Ya, siapa Wanda? Ya, pengen? Pengen lihat langsung tanpa kayak gini. Ya, pengen. Oh, ada. Tepuk tangan ya. Jadi, saya pengen prosesnya terlihat. Nah, sebetulnya Wan, setiap hari juga terlihat ya, tapi kemungkinan kalau posisi turun hujan, kadang-kadang kita sebagai manusia itu paling di rumah ya. Nah, ini mungkin simpelnya, sederhananya ya, bahwa proses terjadinya siklus air itu dari bawah ke atas. Nah, seperti yang tadi ya. Nah, ya, sampai sana ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita berjalan lancar. Kalian sangat antusias tadi pas terakhir ada gambar senyum-senyum. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk pelajarannya minggu yang akan datang kita ke pelajaran yang selanjutnya. Mungkin dari Bapak diucapkan sekian ya. Sok kalian boleh beres-beres. Ada yang diminum nggak tadi esnya? Ada. Wan ada ya? Diminum? Enggak? Ya. Ya. Bapak titip kepada kalian nanti sebelum pulang sampahnya buang sampah pada tempatnya ya. Terus langsung pulang ke rumah, jangan main dulu. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya supaya di jalan pulang sampai tujuan selamat di jalan. Sok, yes. Siap sempurna. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hati-hati di jalannya, sobat.